Bismillah, teman-teman, coba lihat gambar ini. Apa yang kamu pikirkan? Parah sekali, bukan? Anak-anak kita, calon penerus masa depan kita, kelakuannya seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Salah siapa? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Bagaimana cara kita melindungi anak-anak kita? Bayangkan, itu adalah anak kita. Di usianya yang masih kecil seperti itu, dia sudah melakukan hal di luar nalar. Tidak masuk akal. Bisa-bisanya mereka tahu dan melakukan hal tersebut bersama temannya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang PMO. Apa itu PMO, kenapa kita harus bahas ini, dan apa yang ingin coba kita selesaikan. Tidak usah ditonton sampai akhir jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, tidak peduli dengan anakmu, ataupun calon anakmu nanti. Pertama, PMO itu sendiri adalah singkatan dari porn, masturbate, dan orgasm. Atau bahasa Indonesianya itu pornografi, masturbasi, dan orgasme. Ini adalah sebuah aktivitas di mana seseorang melakukan masturbasi, onani atau ngocok, gocok sambil nonton konten bokep atau porno. Baik berupa gambar, video, cerita, komik, atau apapun itu yang bisa membangkitkan gairah syahwat. Sampai kemudian dia keluar atau orgasme. Ada yang masih merasa awam atau baru dengar tentang PMO ini? Nah, sama, saya juga awalnya demikian. Sampai kemudian ada seorang penikmat storyku yang selalu saja membalas storyku dengan pertanyaan yang sama. Bang, tolong bahas tentang PMO bang. Tolong banget bang. Nah, kalau cuma sekali ditanya sih mungkin saya abaikan. Tapi ini dia lakukan berulang kali sampai saya pun penasaran. Jadi mulailah saya cari tahu tentang PMO itu apa. Dan setelah melakukan riset beberapa lama, saya pun terdiam. Subhanallah, fitnah PMO ini luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar dan bisa mengancam siapa saja. Dia seperti gunung es yang menenggelamkan kapal Titanic yang sangat besar. Terlihat kecil di permukaan, tapi di bawahnya besar sekali dampak kerusakannya. Dulu sebelum belajar dan buka kelas, saya kira yang sering melakukan masturbasi atau onani itu cuma laki-laki. Ternyata perempuan juga banyak. Bahkan dari hasil riset mengatakan 7 dari 10 wanita itu ketergantungan PMO dan suka melakukan masturbasi sendiri. Dulu kukira cuma yang jomblo atau yang belum menikah saja yang suka masturbasi. Ternyata yang sudah menikah lebih parah, baik laki-laki maupun perempuan. Nauzubillah. Dulu kukira cuma orang awam yang belum pernah belajar agama saja yang kena. Ternyata orang yang sangat dekat dengan majelis ilmu pun kena. Saya ceritakan beberapa kisah nyata dari pesertaku sebelumnya ya. Ada seorang imam masjid yang bercerita, "Bang, saya sengaja jadi marbot dan imam masjid. Tinggal di masjid supaya bisa berhenti dari PMO. Tapi tetap saja sulit. Bayangkan di 10 hari terakhir Ramadan, setelah saya memimpin sholat tarawih dan tahajud, bukannya memperbanyak ibadah, saya malah ke kamar mandi sendirian kemudian masturbasi, ngocok. Orang lain pada mengejar Lailatul Qadar, dia malah sibuk kocok. Astagfirullah. Ada lagi satu peserta yang bercerita, saya bang sementara lagi taklim, lagi kajian, kemudian terlintas di kepala cuplikan film porno yang terakhir saya tonton. Akhirnya saya ke kamar mandi dan masturbasi. Ada lagi yang cerita, saya sementara di perjalanan bang, naik motor, terlintas di kepala adegan film bokep terakhir yang saya tonton. Akhirnya dia singgah ke minimarket, cari kamar mandinya, kemudian masturbasi. Ada juga salah satu peserta kelas di PMO saya, dia bercerita, bang, saya setiap berhubungan dengan suami saya tidak pernah merasa puas. Jadi biasa setelah berhubungan sama suami sudah tidur, saya kemudian PMO sendiri. Iya, dia seorang wanita, seorang istri. Nauzubillah. Bayangkan ini adalah anak-anak kita, suami-suami kita, istri-istri kita.
Apakah kita rela? Apakah kita ridho? Pasti tidak. Ada seorang istri yang bercerita ke saya, "Bang, tolong bantu saya. Pernikahan kami baru seumur jagung. Usia saya dan suami masih tergolong muda, tapi suamiku sudah seperti orang tua jompo. Dia tidak mampu lagi melayani saya dengan baik. Sebulan kami berhubungan paling cuma 4 kali. Belakangan ini baru ketahuan ternyata suamiku lebih suka main dengan tangannya sendiri dibanding berhubungan badan dengan saya. Sedihnya lagi setiap ku nasihati dia cuma bilang, ini adalah kekuranganku, kau harus terima. Kan gak masuk akal." Ada juga seorang akhwat di Aceh, dia seorang hafizah. Hafal Al-Quran 30 juz, kalau saya tidak salah ingat ya. Sekarang semua hafalannya hilang tak berbekas. Kasihan teman-teman. PMO ini merusak. Kecanduan PMO itu merusak. Dan parahnya, hal ini jarang yang mau bahas karena selalu dianggap tabu, tidak pantas untuk dibahas. Para ustadz kita juga kalau ditanya paling cuma sebatas, "Ustadz, apa hukumnya masturbasi atau onani?" Ya, ustadz pasti cuma jawab, "Haram." Kemudian sebutkan beberapa dalilnya, cukup. Sampai situ saja. Tidak pernah ada yang menjelaskan secara lengkap tentang apa itu PMO, apa penyebabnya, gimana dampak kerusakannya, gimana cara sembuhnya. Saya pun coba, tidak ada orang yang bertanya tadi, tidak mungkin saya bisa tahu sejauh ini. Karena memang sosialisasinya sangat kurang. Beda halnya dengan narkoba, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, semua orang yang memeranginya jelas. Nah, sedangkan PMO ini siapa yang bahas? Kalaupun ada itu cuma sedikit. Padahal efek yang ditimbulkan oleh PMO ini tidak ada bedanya dengan orang yang kecanduan narkoba. Otak yang dirusak sama. Namanya PFC atau prefrontal cortex. Otak ini fungsinya membantu kita mengambil keputusan. Makanya kalau ini rusak, seseorang gak bakalan bisa konsentrasi, gak bisa fokus, dan tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Otak ini pula lah yang membedakan kita manusia dengan hewan. Makanya kalau otak PFC ini rusak, tindakan kita tidak bisa lagi dibedakan dengan hewan. Makanya sering terdengar di berita, ada seorang ayah yang tega memperkosa anaknya sendiri. Seorang anak yang berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Ada lagi hubungan sesama jenis, LGBT. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat viral di berita, ada orang utan yang bernama Poni di Kalimantan. Dia dilatih layaknya seorang pekerja seks komersial. Dia melayani laki-laki hidung belang dan bayarannya Rp35.000 sekali main. Pertanyaannya, manusia normal manakah yang tega memperkosa anaknya sendiri? Main sama ibu kandung sendiri, berhubungan badan dengan sesama jenis, bahkan mau berhubungan badan dengan hewan, dengan orang utan. Na'udzubillah. Kenapa mereka mau melakukan itu? Ya, karena otak PFC-nya tadi sudah rusak. Mereka susah memutuskan, susah membedakan mana perbuatan yang manusiawi, mana yang tidak. Akhirnya mereka pun mau melakukan hal yang tidak masuk akal, yang bahkan hewan pun mungkin tidak mau melakukan hal itu. Mana ada kita lihat ada hewan jantan main sama hewan jantan, gak ada kan? Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mengisi materi PMO di sebuah pesantren. Tebak gimana hasilnya? Para santri seakan sudah sangat familiar dengan PMO itu. Mereka bahkan saling tunjuk. Ini bang, yang sering PMO. Ini bang, dia bang, sering PMO juga di bang. Na'udzubillah. Jangan salah. Kita biasa menganggap dan memasukkan anak kita di pesantren itu semua sudah beres. Kalau anak sudah masuk pesantren sudah beres semua. Padahal praktek homoseksual, lesbi, LGBT sangat banyak di pesantren-pesantren. Pun pesantren salaf sama saja. Biasanya modus mereka adalah adik kakaan, kemudian saling suka, dan akhirnya bibit LGBT pun tumbuh subur di sini. Saya sempat sharing dengan beberapa ustadz, mereka pun mengakui hal ini. LGBT di pesantren itu adalah penyakit yang sangat sulit dihindari. Kenapa? Ya, karena mereka sedang masa puber. Hormon sedang bergejolak. Dikumpulkan dengan sesama jenis. Tidak ada pelampiasan. Dulu kita yang tidak masuk di pesantren masih bisa saling cie-cie, kemudian suka-sukaan, cinta monyet dengan lawan jenis. Walaupun kita anak SD SMP tidak sampai pacaran karena saat itu masih tabu yang namanya pacaran kan untuk kita. Tapi mereka yang di pesantren
Tidak ada. Yang mereka temui setiap hari adalah sesama jenisnya. Makanya sering sekali kita dengar berita ada pencabulan, pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual terjadi di pesantren. Kita orang luar tidak pernah mondok, kita yang tidak pernah mondok itu tidak tahu. Ternyata ini memang lumrah terjadi di pesantren. Cuma selama ini ya ditutup rapat-rapat. Nah, ini juga bisa saya validasi dari sebagian besar peserta kelas PMOku sebelumnya. Mereka adalah rata-rata anak pesantren. Mereka mengakui mulai PMO-nya itu di pesantren. Bahkan beberapa sudah mengaku homo dan lesbi di pesantren. Nauzubillah. Saudaraku, apakah kita rela jika anak kita demikian? Apakah kita ridho? Tentu tidak. Mereka semua mau sembuh. Sudah mencoba beberapa cara. Sudah banyak cara mereka coba. Tapi tidak mudah tentu saja. Sembuh dari kecanduan PMO itu tidak akan bisa hanya dengan modal semangat. Butuh ilmu, butuh pendampingan, butuh komunitas. Jika tidak, pasti sulit. Bahkan bisa dibilang mustahil untuk sembuh. Karena yang diserang adalah otak PFC tadi, prefrontal cortex tadi. Efeknya kecanduan hebat. Pengen terus, ulangi terus. Susah untuk keluar dari lingkaran setan ini. Nah, untuk inilah kelas PMO ini saya buat. Kita mau bantu adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sudah lama terjebak dalam lubang kemaksiatan ini. Pengen sembuh tapi tidak tahu caranya gimana. Kelas ini juga saya buat untuk kamu, para orang tua yang benar-benar peduli dengan buah hatinya, yang benar-benar peduli dengan anaknya. Gimana caranya kamu mau menasihati anakmu, mau melindungi anakmu, sedangkan tahu tentang PMO saja tidak. Kamu tidak paham tentang itu. Jangan tunggu anak kita terjebak di dalam lubang keburukan PMO ini, baru kita sadar dan mau belajar. Jangan tunggu sampai anak kita jadi korban pencabulan, kekerasan seksual, efek dari PMO baru kita bertindak. Sudah terlambat. Semoga Allah lindungi kita semua dari keburukan ini. Kita sebagai orang tua di zaman ini harus belajar. Kalau tidak, sulit dibayangkan bagaimana nanti anak kita tanpa pengawasan. Kita saja tidak tahu PMO itu apa. Boro-boro tahu gimana caranya anak kita bisa kita lindungi dari sana. Pernah kepikiran tidak? Apa kira-kira yang terjadi kalau anak-anak kita dibiarkan begitu saja? Terus tahu-tahu ketemu orang yang tidak benar, yang tadinya anak-anak kita di rumah terlihat aman-aman saja, tiba-tiba terpapar dong, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Awalnya mungkin cuma ikut-ikutan nonton bokep karena dia tidak enakan sama temannya yang ngajak. Besok-besok dia sudah berani melakukan hal yang tidak senonoh, seperti pemeran utama di film bokep, nauzubillah. Atau bahkan dia yang menjadi pelaku. Sebelum itu terjadi, saya yakin kita semua cukup cerdas sebagai orang tua untuk ambil langkah-langkah pencegahan. Gak ada jalan lain, teman-teman. Memang kudu harus wajib belajar sebelum semua tinggal penyesalan. Qadarullah, ini kelas terakhir. Setelah ini tidak akan ada lagi batch berikutnya karena saya sudah mau fokus ke kelas diet dan lemota. Yang mau gabung silahkan siapkan nomor baru. Pastikan nomor itu tidak ada satupun orang yang tahu. Kemudian japri saya. Tidak usah perkenalkan dirimu siapa supaya privasi lebih terjaga. Dan kamu tidak perlu khawatir aibmu terbongkar. Registrasi akan berlangsung hari ini hingga Jumat besok. Ada harga khusus untuk yang daftar di hari ini masih Rp179.000. Dan hari Jumat sudah naik jadi Rp299.000. Jadi hari ini saja harga 179. Besok sampai hari Jumat itu sudah harga 299. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan trigger atau dorongan kepada saudaraku semua agar mau belajar, agar bisa melindungi anak-anak kita, melindungi buah hati kita dari kerusakan dan keburukan zaman ini. Salah satunya adalah berlindung dari PMO. Sekian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya tunggu di kelas.